Jadi minggu lalu kita berkenalan dengan maximum likelihood detector. Itu adalah teknik untuk menangkap simbol yang di receiver udah terkena noise. Noise-nya bisa bentuknya additive white Gaussian noise ya. Artinya si noise itu punya probabilitas amplitudonya itu terdistribusi Gaussian. Biasanya kalau ditransmisikan simbol A begitu, amplitudenya nanti di sekitar A itu, tapi dengan probabilitas yang lebih kecil dia bisa aja kena noise yang bikin dia jadi jauh ya sinyal receivernya begitu ya. Nah, si maximum likelihood receiver itu menghitung likelihood function istilahnya ya, sehingga dia memilih yang mana probabilitas yang lebih besar, apakah simbol yang diterima itu lebih dekat ke simbol A1 atau A0 begitu ya, sehingga dia bisa dengan menghitung likelihood function itu sebenarnya dia menghitung jarak ya terhadap simbol yang ditransmisikan. Kalau jaraknya lebih dekat, likelihood functionnya itu lebih tinggi sehingga itu yang dia pilih ya sebagai simbol yang diterima. Tapi tentu saja di receiver bisa error ya kalau noise-nya terlalu besar. Nah, probabilitas error itu juga bisa dihitung ya berdasarkan Gaussian function-nya sehingga kita bisa punya bit error rate ya, probabilitas eh, bit itu yang kalau ditransmisikan nol diterimanya satu jadi salah, atau ditransmisikan satu diterimanya nol. Lalu minggu lalu kita berkenalan juga dengan teknik receiver yang namanya match filter. Match filter itu didesain sedemikian rupa sehingga filter yang ada di receiver itu di match dengan pulsa yang ditransmisikan di transmitter, sehingga kalau dia udah dicerminkan, di match ya dan digeser sejauh satu satuan periode pulsa, kalau sinyal itu pulsa yang dikirim itu diterima, nanti filternya itu input responsnya dicerminkan balik sehingga dikorelasikan dengan sinyal yang diterima itu ya. Dan operasi korelasi itu kalau diturunkan matematikanya menghasilkan signal to noise ratio yang maksimal. Ya, sehingga dengan demikian pulsa yang ditransmisikan melewati channel, melewati additive white Gaussian noise, kita selalu bisa yakin di filter yang sudah didesain sebagai match filter itu nanti signal to noise ratio-nya bisa maksimal. Ya. Nah, kita masuk ke materi minggu ini. Kalau Bapak Ibu lihat di Learn, materi minggu ini masih soal deteksi ya, tapi kita masuk ke problem-problem yang lain ya, yang muncul di dalam proses kita berusaha mendetek sinyal kita ya. Nah, ini di permulaan bab 3 Sklar itu memperkenalkan bit error rate dua buah sistem ya. Jadi ini asumsinya bit error rate dari sistem yang menggunakan signaling yang unipolar dan bipolar gitu ya. Lalu setelah diterima oleh match filter di receiver menghasilkan bit error rate yang seperti ini gitu ya. Nah, ini saya tulis di penjelasan lecture notes-nya bahwa bit error rate ini ya kelihatan sumbu X ini adalah power per bit dibagi N0 ini noise ya, Gaussian noise-nya. Jadi ini sebenarnya energi bit per noise ini mirip sama signal to noise ratio kalau sistem analog, tapi kalau digital itu energinya bisa kita hitung per bit ya, makanya notasinya EB dibagi N0, N0 itu noise-nya. Nah, lalu di sumbu Y ini adalah probabilitas errornya ya. Jadi seberapa tinggi error saya. Kalau 10 pangkat minus 2 artinya 1/100, artinya setiap 100 bit ada satu yang error. Kalau 10 pangkat minus 3 ini lebih bagus lagi. Ini artinya setiap 1000 bit baru satu yang error. Jadi makin ke bawah sini ya, yang kurva yang ini makin ke bawah itu makin bagus karena bit error rate-nya makin rendah ya. Nah, antara dua kurva yang ini ya, kurva yang ada di sebelah kiri dan kurva di sebelah kanan ini, kalau kita bandingkan, maka sistem yang kurva bit error rate-nya agak di sebelah kiri ini lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita patok misalnya EB0-nya ya, ini power to noise ratio-nya itu 10 gitu ya, EB0 10 dB.
Maka sistem yang sebelah kiri ini dapat bit error rate sekitar 10 pangkat minus 5 ya. Jadi setiap 100.000 bit satu doang yang salah. Cuman sistem yang sebelah kanan ini bit error rate-nya itu di sekitar 10 pangkat minus 3. Jadi setiap 1000 bit ada satu yang salah gitu ya. Jadi kalau kurva bit error rate ini makin ke kiri, artinya dia menurunnya makin cepat dengan pertambahan power transmitnya kita ya. Dan sistem yang pakai bipolar ini masuk akal juga, bit error rate-nya lebih bagus ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat ke buku sklarnya ya, itu saya nggak tulis ke lecture notes ya. Karena poinnya sih pengen membandingkan bit error rate dari dua sistem yang berbeda ya. Itu poinnya sklar sehingga saya langsung tunjukkan bit error rate-nya saja. Tapi di sklar itu eh signalingnya itu dikasih lihat juga ilustrasi gambarnya ya. Ini di buku sklarnya kalau Bapak Ibu cek ya. Ada yang unipolar signaling ya, itu amplitudonya adalah A sama nol gitu ya. Ini kan kalau A-nya berarti satu, kalau nolnya nol untuk apa signaling basebandnya begitu ya. Kalau kita bipolar, maka sebenarnya amplitudonya itu lebih lebih besar ya karena sinyalnya seperti ini ya. Kalau satu itu A, kalau nol itu minus A gitu ya sehingga ada jarak dari A ke minus A ini yang amplitudonya lebih jauh dua kali lipat ya. Dengan kata lain, power yang kita transmisikan ya sebenarnya amplitudonya itu juga lebih besar. Ya, jadi kalau signalingnya kita rubah ya pakai yang bipolar itu jarak antar simbol itu lebih jauh sehingga kalau dia kena error di receiver itu simbol yang diterima itu bergeser gitu ya. Tapi kan jaraknya jauh ya antara A sama minus A lebih jauh dua kali lipat dari jarak A ke nol begitu ya sehingga probabilitas errornya juga lebih rendah dua kali lipat ya sehingga kelihatan ini powernya ya yang di kurva Bear yang sebelah kiri ini berbeda 3 dB terhadap kurva Bear yang ada di sebelah kanan. 3 dB power ini kurang lebih adalah dua kali lipat. Kalau Bapak Ibu menghitung dengan logaritma ya powernya di dalam dB 3 dB itu dua kali lipat gitu ya. Sehingga masuk akal ya dengan ilustrasi yang semacam ini kalau kita pakai signaling yang berbeda ya, metode modulasi baseband yang berbeda, kita tahu-tahu bisa dapat sistem yang lebih bagus ya. Dan kriteria melihat bit error rate itu termasuk kriteria yang basic ya di dalam sistem komunikasi digital karena apapun yang kita lakukan dengan metode deteksi kita, transmisi kita, yang penting di ujungnya berapa banyak sih error kita. Kalau udah digital, kita ukuran kebaikan dari sistem digital kita hanya itu tuh cukup ya untuk memberikan kita gambaran. Pokoknya kamu tekniknya hebat, tapi kalau error kamu banyak banget di receiver, pokoknya kamu ada yang salah gitu ya. Kalau errornya rendah, berarti teknik-tekniknya berhasil gitu ya. Nah, kita lanjut ya ke lecture notes. Jadi untuk melihat derajat kebaikan satu sistem komunikasi digital lewat bit error rate ini mudah-mudahan dipahami ya. Lalu Sklar itu menunjukkan secara tipikal sistem komunikasi yang mentransmisikan pulsa informasinya ya. Jadi di bagian atas ini yang A ini blok diagram dari sistem komunikasi kita ya. Kalau kita punya informasi ini ya satu atau nol ya di gambarnya bentuknya delta impulse gini oleh Sklar ya terus masuk ke dalam filter yang membentuk sinyal yang untuk ditransmit ya sehingga kita ada pulsa-pulsa ini ya tergantung signaling yang kita pakai katakanlah kalau satu ya positif kalau nol ya negatif gitu ya lalu kita kirim ke channel ya channel ini bisa macam-macam kabel radio lewat udara fiber optik apapun lalu ditambah dengan noise ya. Terus kita pasang receiving filternya, biasanya match filter gitu ya. Lalu kita detect ya pakai maximum likelihood detector untuk memaksimalkan probabilitas kalau satu beneran satu, kalau nol beneran nol, bukan yang sebaliknya ya. Terus kita keluar ke sini informasinya ya. Jadi kotak-kotak ini kalau diterjemahkan menjadi bentuk ekuivalen modelnya ya di bagian B, ini yang terjadi seperti ini ya. Informasinya masuk ke filter buat transmit ini yang ada apa? eh Nah, ini
kotak yang ini sebenarnya adalah gabungan antara transmitting filter sama channel ya. Jadi dia udah kena konvolusi sama channelnya juga ya. Karena kalau informasi sinyal masuk ke dalam sistem kan operasinya konvolusi itu ya. Sehingga pulsa kita yang tadinya rapi, begitu dikonvolusi sama channel, channel itu biasanya punya memori gitu ya. Jadi ada bagian dari pulsa itu yang ke delay, terus melebar, menimpa pulsa berikutnya ya. Kita gara-gara channel ini kita punya intersimbol interference istilahnya ya. Simbol yang melebar karena terkena konvolusi ya, menimpa simbol yang di hadapannya ya, sehingga kita punya interferensi yang antar simbol begitu ya. Lalu kalau noise ini biasanya sifatnya dijumlahkan ya, additive wide Gaussian noise (AWGN). Makanya penjumlahan ya karena aditif. Lalu wide itu artinya frekuensinya flat untuk semua frekuensi, Gaussian itu artinya amplitudenya terdistribusi Gaussian ya. Terus nanti di detektor kita berusaha melakukan deteksi supaya sinyalnya kembali begitu ya. Nah, tapi berarti kita tuh ada problem ini nih. Bagaimana mentransmisikan simbol kita melewati satu channel yang bandwidthnya terbatas, tapi sebisa mungkin tidak ada intersimbol interference. Ya, di bagian ini eh Sklar itu menerangkan sesuatu yang di dirumuskan oleh Harry Nyquist ya. Jadi Nyquist itu Bapak Ibu berkenalan di sinyal sistem tentang Nyquist sampling theorem ya. Seberapa tinggi frekuensi sampling itu supaya bisa balik sinyalnya ya. Itu dua kali dari frekuensi maksimum dari apa sinyal yang kita sampling. Tapi di bagian ini dia itu berusaha menunjukkan ada batas kecepatan transmisi kalau kita transmit simbol informasi kita itu melewati channel dengan bandwidth yang terbatas. Gitu ya. Nah, batas kecepatannya berapa? Jadi Nyquist itu bilang kalau kita punya bandwidth dari channel itu terbatas dan katakanlah kotak sempurna seperti ini ya, lalu bandwidthnya adalah seperdua dari T dan T ini adalah jarak antar simbol ya. Jadi kalau di time domain ini kotaknya kalau kita transform ke time domain kan Bapak Ibu yang ngambil sinyal sistem udah tahu ya dia jadi fungsi sinus X per X yang buntutnya sampai tahingga. Ya, jadi buntutnya sampai tahingga ini kalau kita atur jarak antar simbolnya ini sebesar T periode simbol kita ya, maka di frekuensi domain kalau fungsi sinus X per X ini di time domain sempurna, di frekuensi domain jadi sinyal kotak gitu ya. Nah, kalau kita aturnya semacam ini ya, Nyquist itu bilang yang terjadi adalah di setiap titik puncak pulsa ini buntut dari pulsa-pulsa yang lain itu jadi nol. Ya, jadi di puncaknya ini kelihatan gambarnya jadi nol dari buntut yang puncak sebelahnya ya. Terus kalau di titik nol nih buntut yang dari pulsa yang di titik T ini juga jadi nol ya. Jadi dengan demikian di setiap puncak sampling pulsa kita itu semua buntut dari pulsa yang lain itu nol karena kita atur rapi-rapi sinyal sinus X per X-nya. Nah, kalau kita berhasil atur begitu ya, lalu pulsa kita itu nggak goyang ya, katakanlah sinyalnya sinkronisasinya sempurna ya. Jadi sumbu sumbu T-nya ini di waktu nggak ada goyangan sama sekali. Maka kita tuh berhasil membuat sistem yang tidak ada intersimbol interference. Pada kenyataannya sih clocking kita selalu goyang. Ya, jadi sinkronisasi itu nggak bisa sempurna ya. Pada kenyataannya kita selalu terima intersimbol interference. Tapi Nyquist itu bilang secara teoritis kalau sistem kita ideal dan sempurna bisa nih ada sistem yang nggak ada intersimbol interference. Nah, kalau sistem yang teoritis ini nggak ada intersimbol interference ini batasnya kecepatan transmisi kita berapa? Nah, lalu si Nyquist itu menghitungkan ya, kalau bandwidth kita W adalah seperdua T ini, maka kecepatan transmit kita ya, seberapa rapat pulsa kita di time domain ini adalah eh, RS per 2 ya, hertz ya. Nah, itu transmission rate kita RS-nya bisa menjadi dua kali dari bandwidth kita ya atau seperti begitu ya karena makanya jaraknya
antara pulsa ini juga T ya, sehingga kecepatan transmisi kita per waktu adalah tergantung dari jarak T ini ya, yaitu seperti itu adalah dua kali bandwidth dari filter kotak kita ya. Sehingga secara umum ya, kalau Bapak Ibu ditanya ya, oh sistem 2G gitu. Bandwidthnya berapa? Oh 200 kHz. Langsung kita punya bayangan 200 kHz itu cuman bisa transmisikan 400 kilo simbol per second. Ya karena dua kali bandwidth itu aja maksimum tuh. Kalau kita nggak mau ada intersimbol interference. Begitu kita paksa lebih dari itu, udah pasti pulsa kita saling bertabrakan dan udah pasti ada intersimbol interference. Ya. Jadi secara teoritis itu ya. Jadi ini batas teoritis yang kita nggak bisa lewati ya, Nyquist rate itu ya. Kalau kita nggak mau intersimbol interference. Nah tapi ada problem lain ya. Problemnya adalah filter kotak ini nggak bisa dibuat. Ya karena kan sinus X per X ini yang sampai tahingga di time domain juga nggak bisa dibuat lah. Nggak ada filter kita yang panjangnya bisa sampai tahingga gitu ya. Jadi ini semua kajian teoritis. Cuma secara teoritis jadi kita punya batasan fisiknya ya. Transmission rate kita bisa seberapa cepat. Nah, supaya ide teoritis ini yang bisa menghindarkan intersimbol interference bisa dibuat ya, kita terpaksa buat rumus matematika untuk filter yang nggak kotak. Ya, jadi rumus matematika yang dipakai seperti ini nih ya, si Sklar itu menuliskan ya. Ini filternya bukan filter kotak, melainkan yang disebut dengan raised cosine filter gitu ya. Karena kita ada antara satu sama nolnya ini nggak tiba-tiba berubah dari satu sampai nol kotak ya, melainkan kita ada fungsi yang di tengah ini ya. Ini tuh ada bentuknya cos kuadrat PF tambah W, W itu bandwidthnya minus 2W0 dibagi bawahnya 4 kali W minus W0 ya. Ini kalau W minus W0 dibagi W0-nya ini kita atur ya, ini namanya roll off factor ya, fungsi R ini ya. Kita tuh bisa membuat filter kotak kita itu turunnya seberapa cepat. Ya jadi dengan rumus matematika ini kita bisa menghasilkan filter di frekuensi domainnya nggak kotak ya, melainkan turunnya bisa perlahan ini. Kalau dia turunnya perlahan berarti filternya lebih cenderung bisa dibuat ya. Kalau filter itu harus curam di frekuensi tertentu jatuh gitu aja, pasti berarti fungsi matematika yang untuk mendefinisikan filter curam semacam itu ya biasanya polinomial tingkat tinggi ya, biasanya komponennya banyak ya, ruwet untuk bikin filternya secara apa komponen elektronik, jadinya terpaksa jadi mahal. Tapi kalau kita bisa melonggarkan syaratnya ya supaya filter kotak kita ini lebih landai turunnya, maka filter kita jadi bisa dibuat dengan lebih murah gitu ya. Lalu kita bisa atur R-nya ini, roll off faktornya. Kalau R-nya 0 ya, ini garis keras ya, filternya jadi filter kotak itu tadi. Kalau R-nya 0,5 dia agak lebih landai, terus makan bandwidthnya lebih gede sampai 3 per 4 T gitu ya. Tapi kalau roll off faktornya satu ya, jadi R-nya ini bisa bergerak dari 0 sampai 1. Kalau roll off faktornya satu dia paling landai, ini ya, yang paling luar ini terus bandwidthnya makan dua kali lipat dari bandwidth semula gitu ya. Jadi kalau kita mau buat filternya landai, ada kerugiannya bandwidth kita jadi lebih boros ya. Tapi filter kita jadi lebih bisa dibuat ya. Terus di time domain kita tetap maintain ya bahwa di setiap titik nol yang tadinya ini ya, kalau kita lihat yang R sama dengan nol nih yang garis keras filternya ya. Di titik nol ini kalaupun kita pasang R-nya 0,5 atau satu di titik nol ini tetap nol. Ya, cuman buntutnya ini memang jadi ada variasi ya. Di kalau R sama dengan satu sebelum mencapai titik nol pertama, sekarang ada titik nol sebelumnya lagi ya, sehingga ripple-nya ini dengan lebih cepat makin jadi lebih kecil, tapi di setiap titik yang tadinya nol tetap nol. Sehingga kalau di setiap titik nol ini ada puncak pulsa berikutnya, tetap nggak ada intersimbol interference. Cuman bedanya sekarang filter kita nggak kotak garis keras, jadi filter kita bisa lebih dibuat gitu ya. Sama kayak orang ya, kalau orang garis keras agak agak susah lah gitu ya, berpikirnya terlalu kaku. Kalau dia filternya lebih lembut ya, punya roll off factor gitu ya, ada komprominya gitu ya. Ya dia nggak garis keras, dia lebih enak buat jadi teman dan buat hidup sama-sama gitu ya. Jadi idenya kayak gitu ya, dan kita punya rumus matematikanya untuk membuat filter yang ada roll off faktornya itu. Ya.
Nah, jadi ceritanya ya, ujung-ujungnya adalah baik Nyquist filter yang ideal ya, maupun race cosine filter, sebenarnya sih nggak bisa kita realisasikan karena impulse response-nya ya, itu yang di time domain ini buntutnya sampai Taingga ya. Dan sistemnya impulse response ini ada yang negatif ini berarti sistemnya non kausal ya. Kalau kita belajar sinyal sistem kan kita tahu kalau H itu ada yang negatif berarti dia non kausal. Jadi filter yang dapat direalisasikan itu adalah aproksimasi dari race cosine filter. Jadi memang kita pakai rumus race cosine filter itu, tapi yang akhirnya kita buat dan kita pakai dan jalan di sistem kita akhirnya ya aproksimasi dari rumus race cosine filter itu ya. Dan kan nggak apa-apa ya kalau Bapak Ibu yang udah belajar analisis numerik gitu misalnya, kita tahu ada rumus-rumus matematika yang eksak, tapi ya udahlah kalau yang eksak itu misalnya deret Taylor itu harus sampai tahingga kita potong aja di tengah, kita sadar ada errornya, tapi itu aproksimasi yang cukup baik terus kita bisa pakai itu gitu ya. Jadi kita akhirnya pakai aproksimasinya ya. Terus kita tinggal setel roll of faktornya itu ya, R-nya itu seberapa yang kita inginkan sehingga kita bisa pakai bandwidth kita seluas yang kita setel gitu ya. Karena kalau bandwidthnya makannya gede ya artinya sebenarnya kita agak boros. Bandwidth itu uang ya. Tapi kalau roll of faktornya terlalu dekat ke nol ya, terlalu dekat ke garis keras, berarti ya filternya jadi agak lebih merepotkan begitu ya. Nah, sejauh itu dulu, Bapak Ibu ada pertanyaan dulu nggak dari persoalan intersymbol interference, Nyquist race dan apa roll of factor di race cosine filter. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Masih aman ya. Saya coba lanjut ya. Nanti kalau Bapak Ibu bingung baca lagi lecture notes-nya atau denger kuliahnya lagi ya. Jadi kalau kita ada gangguan sinyal ya, kita tuh nggak bisa menghindari intersimbol interference sepenuhnya karena kan kita tetap pakai aproksimasi dari race cosine filter itu ya. Kalau kita sistemnya ideal ya, kita punya bit error rate yang sebelah kiri ini nih. Yang di sebelah kiri ini air terjun bit error rate kita ya. Kalau power eh, bit per noise kita ini kita tingkatkan, bit error rate-nya pasti bisa terus turun. Ya artinya eh, sistemnya errornya kita bisa buat sekecil mungkin sehingga nyaris nggak ada error ya. Kalau udah 10 pangkat minus 10 atau 10 pangkat minus 12 setiap 1 triliun bit baru salah satu ya udahlah itu mah kita anggap nggak ada error ya. Tapi ada sistem yang kayak yang di sebelah kanan gini ya. Misalnya ada intersimbol interference yang mengganggu. Jadi bukan cuman sekedar white noise ya. Kalau dia white Gaussian noise saja, kita tingkatkan amplitudo power dari sinyal kita, biasanya kita selalu bisa menurunkan error. Tapi kalau ada intersimbol interference ya, bukan cuma white Gaussian noise, berarti ada gangguan yang sistematis ya, karena pulsa yang sebelumnya itu melebar menimpa pulsa yang sekarang ya. Maka kurva bit error rate kita bisa kayak gini nih. Jadi kalaupun kita tambah power signal kita ya, errornya bisa nggak turun lagi tuh. Karena kan sinyal kita tuh saling interferensi ya. Jadi kalau kita tingkatkan power sinyal kita, interferensinya makin naik juga ya. Sehingga kapan-kapan ada batas ya, bit error rate kita nggak bisa turun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi sistem yang kayak gitu ya, kok kita tingkatkan powernya sampai maksimum, tetap nggak jadi lebih bagus ya bit error rate-nya. Berarti ada gangguan yang sistematis ya, yang terstruktur yang kalau kita tingkatkan power sinyal kita, gangguan itu makin meningkat juga ya. Biasanya bentuknya intersimbol interference lah yang membatasi kayak gitu. Karena gangguannya jadi ada di dalam sinyal kita itu sendiri yang eh, mengakibatkan interferensi antar sinyal gitu ya. Jadi bukan cuma dari noise dari luar yang sifatnya additive white Gaussian noise. Nah, itu gangguannya lebih lebih berabe gitu ya. Nah, untuk mengkompensasi gangguan yang seperti itu ya, kita harus melakukan sesuatu yang disebut equalization ya. Ini Sklar memperkenalkan ada equalization yang disebut maximum likelihood sequence estimation ya. Ini tuh eh equalization yang paling bagus ya, tapi paling merepotkan dan paling berat ngitungnya karena dia harus mempertimbangkan bukan cuma maksimum likelihood ya,
kayak detektor yang kita kenalan minggu lalu, satu bit dia memaksimalkan probabilitas likelihood functionnya bahwa itu simbol yang dia terima benar. Bukan hanya satu bit, tapi dia mempertimbangkan seluruh deretan bit yang masuk. Ya, jadi dia akan lihat misalnya kalau ada 100 bit, ini kombinasi 100 bit ini apa ya? 00001, 00010 dan seterusnya. Dan dia menghitung ya likelihood functionnya, terus dia pilih yang paling maksimal dari seluruh kombinasi bit deretan bit yang bisa masuk itu. Itu tuh repot ngitungnya ya, dan cara menghitungnya itu mungkin harus pakai prinsip yang lebih gampangan ya supaya menyederhanakan komplikasinya, itu namanya Viterbi algorithm ya. Itu nanti kita belajarnya di chapter apa? Chapter 15 ya. Kalau mau lihat bisa ke sana ya. Karena agak repot ya. Tapi ini adalah versi equalization yang paling paling bagus ya, karena ya udah probabilitasnya udah maksimum gitu ya, karena secara matematika dia udah memaksimalkan probabilitas untuk semua deret bit yang masuk ya, atau deret simbol yang masuk, sehingga ya udah nggak ada yang bisa lebih bagus lagi dari ini ya. Nah, equalization yang lebih sederhana ya, yang nggak sampai separah itu ya, memaksimalkan probabilitasnya, itu biasanya bertujuan hanya mengkompensasi channelnya aja. Dan ini kalau Bapak Ibu udah belajar sinyal sistem udah paham sebenarnya ya. Karena begitu kita masukin ke channel ya, eh, di konvolusi itu di frekuensi domain kan jadinya perkalian ya. Berarti dikalikan dengan H, fungsi F ya di frekuensi domain dari channelnya ya. Nah, untuk membalikkan efek channel ini kita tinggal melakukan dekonvolusi, dan kalau dekonvolusi itu di frekuensi domain jadi pembagian ya terhadap impulse response dari apa, frekuensi respons dari channelnya itu, jadi tinggal dikali seperha ya. Nah, tentu seperhanya kita harus hitung sih ya dari channel itu ya. Jadi biasanya di transmitter ditransmisikan juga bit yang udah ketahuan deretnya. Kalau dilewatin ke channel, nanti di receiver bisa menghitung pakai bit yang udah ketahuan itu, kira-kira channelnya itu melakukan konvolusi, kenapa yang kita terima bitnya jadi kayak gini. Ya, dan dengan mengetahui eh, estimasi channelnya itu kita bisa membalikkan efeknya gitu ya dengan cara di seperha ini gitu ya. Nah, ini equalization yang paling simple lah karena ini linear ya. Kalau yang maximum likelihood sequence estimation ini non linear ini. Ya, jadi makanya ruwet ngitungnya gitu ya. Nah, lalu kita tuh bisa nggak sih ya melakukan pengukuran simbol-simbol yang masuk ya, lalu bisa punya semacam ukuran empiris ya, seberapa bagus sih simbol yang kita terima. Bisa ya. Dan dengan cara mengamati eye pattern istilahnya ya. Jadi eye pattern ini ya adalah eh, sinyal impuls yang masuk ya, pulsa-pulsa kita ya. Tapi kita paksa sedemikian rupa sehingga pulsa yang satu ini misalnya kalau dia ke atas gitu ya, kita plot dengan pulsa berikutnya di time frame yang sama gitu. Jadi seolah-olah ya, layar kita itu habis ngeplot satu pulsa, apa kursornya balik lagi ke titik awal, terus ngeplot lagi pulsa berikutnya, terus balik lagi, kalau pulsa berikutnya negatif dia ngeplot ke bawah, terus dia balik lagi gitu ya. Dan balik-baliknya itu sinkron dengan lebar periode pulsanya ya, sehingga kita perlu sinkronisasi itu. Kalau ngeplotnya di apa titik periode yang beda, maka apa pulsa-pulsa kita ini bergeser-geser gitu ya. Pada kenyataannya sih karena clocking kita nggak sempurna, pulsa-pulsa ini bergeser-geser juga ya. Tapi berarti kalau pulsanya geser-geser terus nimpa-nimpa ya, bukaan mata dari eye pattern kita ini bisa menunjukkan seberapa parah pergeseran kita dan seberapa parah intersimbol interference kita. Jadi idenya kayak gitu. Ya, jadi kalau kita lihat eye pattern kita ini, kalau kita lihat bukaan vertikalnya ini MN ini ya, kalau MN-nya itu bukannya kecil ya, matanya sipit gitu ya, itu berarti sebenarnya pulsa kita itu udah terjadi intersimbol interference ya, karena ada buntut yang apa masuk ke dalam area pulsa kita itu yang harusnya peak maksimum terus masuk gitu ya. Misalnya buntut yang semacam ini menutup matanya kita, itu intersimbol interference tuh ya. Lalu bukaan horizontalnya ya, yaitu ST ini ya, bukan horizontalnya ya di sini.
menunjukkan sensitivitas sistem terhadap timing error. Ya, jadi kalau pulsa kita itu geser-geser ke kiri kanan ya, karena sinkronisasinya nggak sempurna, ini batasan mata kita yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini numpuk terus geser-geser terus bukaan ST ini jadi kecil. Ya, jadi baik apa vertikal, bukan vertikal itu yang menandakan seberapa besar interferensi kita terjadi ya, maupun bukaan horizontal yang menunjukkan seberapa bagus sinkronisasi kita, dua-duanya menghasilkan efek. Makin kecil mata kita, berarti makin banyak gangguan yang kita terima, nanti error kita makin tinggi, gitu ya. Nah, kebetulan di Learn ya, saya pasang video yang menunjukkan orang-orang itu ada yang apa menunjukkan pengukuran pakai osiloskop ya, bagaimana mendapatkan eye pattern itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa putar salah satunya mungkin kita lihat sedikit gambarnya ya. Jadi misalnya yang ini ya, kelihatan ini apa guratan-guratan simbolnya itu ya dan kelihatan ini periode pulsanya kebetulan di gambar osiloskop yang ini ya. Setelah sinkronisasi kayak ada dua dua mata ya, mata kiri sama mata kanan ini. Terus kelihatan setiap kali pulsanya itu overlap dan kalau Bapak Ibu nonton filmnya itu ada goyangan di sumbu X-nya juga. Terus karena apa bukaan maksimum peak-nya juga nggak sempurna, setiap kali goyang kita dapat bukaan mata yang kayak gini gitu ya. Dan kalau bukaannya lebih besar berarti intersimbol interference kita lebih kecil ya. Yang di bawah ini juga dengan cara yang lain ya berusaha menghasilkan eye pattern itu. Ya, jadi secara empiris kita bisa tuh menerima sinyal input kita ya. Terus kalau kita tahu frekuensi pulsanya itu ya, seberapa cepat itu periode waktu pulsa kita, kita punya sinyal generator yang lain ya, yang bisa menghasilkan frekuensi yang segitu juga. Terus kita menghasilkan fungsi gergaji ya. Jadi segitiga naik, terus turun, terus naik lagi, terus turun lagi ya. Fungsi gergaji itu nanti akan membuat kursor kita itu bergerak dari titik nol terus ke kanan gitu ya kan naik ya gergaji terus jatuh dia ke kiri lagi kursor kita jadi setiap kali eh, gigi gergajinya jatuh kursornya balik lagi ke kiri terus ke gambar lagi pulsa berikutnya tapi di titik yang sama ya sehingga kita dapat gambar yang kayak mata itu tadi ya. Nah, dengan cara demikian kalau alat ukur kita itu bisa kita geser-geser sampai sinkron ya terhadap sinyal sinyal apa terimaannya pulsanya kita bakal bisa ngelihat eye patternnya itu dan kalau sistem kita cukup bagus ya errornya cukup rendah intersimbol interferensinya bagus sinkronisasi jitternya nggak terlalu parah gitu ya nanti bukaan mata kita itu besar ya jadi idenya gitu tuh kita bisa punya cara empiris untuk menerima apa sinyal input ya dan menunjukkan detektor kita itu seberapa bagus melakukan deteksi apa sinyal receive kita ya. Nah, terus kita lihat lagi ya di penghujung lecture notes kita ini ya ada sedikit catatan tentang berbagai equalizer ya. Di buku Sklarnya sih penjelasannya cukup banyak dan Sklar berusaha menuliskan rumus matematikanya ya. Tapi bukunya Sklar itu nggak sesabar Haykin ya. Jadi kadang-kadang matematikanya ya udah terima aja kayak gini ya. Ada dua jenis equalizer ya. Yang satu zero forcing istilahnya. Itu yang melakukan perkalian dengan seperhak dari channel gitu aja ya. Untuk membalikan efek konvolusi dari channel ya. Nah, zero forcing ini istilahnya zero forcing karena berusaha memaksa efek channel konvolusi channel itu jadi zero ya. Tapi ini ada masalah karena dia tidak mempertimbangkan noise ya. Karena kan kalau kita lihat sistemnya ini begitu di receive ya, dia sebenarnya dikena penjumlahan terhadap noise di sini kan. Nah, masalahnya seperhaknya itu kalau pas haknya itu channel tabnya itu kecil sekali angkanya, seperhaknya jadi besar. Nah, seperhak besar itu nanti dikalikan sinyal terimaan ya. Kalau sinyal terimaan itu noise-nya besar, nanti yang teramplifikasi noise-nya. Itu jadi zero forcing apa equalizer itu biasanya performanya buruk kalau noise-nya gede. Ya, sehingga perlu ada obatnya ya terhadap yang ini ya.
yaitu yang disebut dengan minimum mean square error equalizer. Nah, minimum mean square error ini lebih sopan dari zero forcing ya, nggak langsung paksa dikali seperha setiap kali, dia hitung dulu errornya. Ya, errornya itu seberapa besar. Kalau errornya besar, dia paksa dikali seperha ya. Terutama error besar channelnya kecil ya, jadi terimaan sinyal sinyal informasinya kecil tapi apa noise-nya gede gitu ya. Begitu dikaliin sama seperha yang angka channelnya itu jadi besar ya, noise-nya jadi menggila gitu ya. Nah, jadi dengan MMSE pada saat noise-nya besar, dia balikin dekonvolusi channelnya itu rada nge-slow ya, santai aja gitu, jangan dipaksain. Tapi kalau noise-nya kecil, justru dia ngebetot dekonvolusi channelnya itu lebih kuat ya. Sehingga pada saat noise-nya kecil ya, minimum mean square error equalizer itu jadi zero forcing. Tapi kalau noise-nya cukup besar ya, minimum mean square error-nya melakukan kompensasinya lebih lebih nggak sekuat tenaga gitu ya. Apa dimasukkan faktor noise-nya di situ ya supaya apa noise-nya itu setelah dihitung juga nggak jadi teramplifikasi dengan gila-gilaan kayak kalau pakai zero forcing gitu ya. Nah, zero forcing sama MMSE ini linear ya karena kan logikanya cuma dikali seperha ya atau dikali seperha ditambah ada apa? Ada rumusan untuk noise-nya gitu ya. Nah, kalau linear itu ya menghitung sesuatu yang linear itu lebih oke lah, lebih gampang lah. Karena bisa kita bentuk jadi matriks terus kita kalikan dengan matriks ya atau kita bentuk jadi semacam shift register ya karena kalau Bapak Ibu belajar sinyal sistem kan sistem kita bisa kita bentuk jadi blok diagram ya. Eh, Terserah filter kita itu kayak apa blok diagramnya nanti bisa berisi integrator atau shifter ya sehingga kita bisa punya persamaan diferensial atau persamaan difference yang menggambarkan sistem kita itu ya. Tapi linear itu gampang. Nah, kalau kita mau lebih bagus dari yang linear, ada equalizer yang non linear ya. Itu saya nggak tulis gambarnya di lecture notes, tapi kalau Bapak Ibu lihat ke buku Sklar itu Sklar ngasih gambarnya ya. Itu namanya decision feedback equalizer. Nah, decision feedback equalizer ini seperti namanya ya, melakukan apa? Setelah decision ya, setelah ada detektornya yang didetek itu di feedback lagi ya makanya nama decision feedback ya jadi abis detektor nggak selesai gitu aja seperti apa equalizer yang linear kalau linear dikali sama equalizernya terus udah beres tapi ini enggak nih yang decision feedback equalizer udah masuk ke detektor udah ada apa satu sama nolnya ini dibalikin lagi ya dikaliin lagi sama filter yang apa mengaproksimasi channelnya seolah-olah gangguan itu kita reproduksi lagi ya. Terus kita kurangkan lagi dari sinyal receive-nya ya. Jadi seolah-olah sinyal itu dicuci berulang kali ya. Udah didetek hal yang didetek itu dibalikin lagi ya buat menghaluskan errornya lagi di iterasi berikutnya. Jadi decision feedback itu iteratif ya. Terus setiap kali iterasi mungkin dia tambah baik, tapi lama-lama ada kandungan error yang dia nggak bisa singkirin setelah dicuci kayak mesin cuci itu diputar gitu ya. Ya udah ujungnya setelah sekian kali iterasi ya udah itu hasil terakhirnya yang terbaik yang dia bisa gitu. Tapi ini non linear nih cara kerjanya ya. Jadi karena memfeedback sinyal yang udah terdeteksi dibalikin lagi ke depan gitu ya. Dan ini makan komputasi lebih parah ya daripada equalizer yang linear. Tapi kalau pas beruntung dia bit error rate-nya lebih bagus ya karena kan seolah-olah sinyal receive-nya itu dicuci berulang-ulang lewat lewat equalizer gitu ya. Di setiap iterasi bisa bertambah baik gitu ya. Nah, begitu aja materi kita untuk malam ini dari ibu-ibu ada pertanyaan nggak yang tertinggal masih monitor tinggal ibu-ibu doang. Ada pertanyaan, komentar ibu-ibu? Aman, Pak. Oke. Berarti kalau ibu-ibu yang grup 4 ditunggu ya videonya.
menjelaskan beberapa hal singkat itu, terus nanti akan dikritisi oleh kelompok yang lain. Silakan submit di forum yang round satu dulu ya, sampai sesi 5 ini. Nanti sesi 6 yang bertugas grup satu lagi di round 2 tuh di forum. Ya. Ujian lisan nanti rencananya kita adakan hari Sabtu ya, di minggu yang minggu UTS itu. Kalau praktikum biasanya di minggu ujian itu nggak ada ya, sehingga hari Sabtu mungkin lebih leluasa buat Bapak Ibu juga untuk connect ujian lisan lewat Zoom ya. Terus mungkin lebih leluasa juga belajar dulu paginya, siangnya kita ujian lisan. Karena ada beberapa belas orang kita juga makan waktu lah beberapa jam ya, mungkin 2-3 jam gitu ya untuk ujian lisan. Terus tapi habis itu angkanya udah Bapak Ibu dapatkan nanti. Nanti saya umumkan lagi ya di grup WA tanggal ujian lisan kita ya dan grup berapa masuk jam berapa ke Zoom ya supaya bisa ikut ujiannya ya. Thank you ibu-ibu. Sampai di sini aja malam ini. Selamat istirahat. Selamat malam.